Ya, selamat sore Bapak Ibu dan saudara sekalian, jemaat Tuhan, Salam. Ya, selamat datang dan selamat beribadah. Oleh karena itu mari kita akan bersama-sama memulai ibadah kita, dan kami mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ibadah kita pada sore hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwasanya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang kasih setianya dari selama-lamanya bahkan sampai selama-lamanya bagi kita sekalian. Oleh karena itu turun atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan pimpinan dari Allah Roh Kudus, di mana Dia berkenan memimpin ibadah kita dari awal hingga selesainya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pemimpin pujian kami serahkan kepada Ibu Tami beserta dengan rekan-rekannya untuk kesempatan kami berikan. Salam saudara. Salam. Puji bagi nama Tuhan. Ya, masih ada sukacita ya. Di sini saya melihat masih ada sukacita. Terlebih saya melihat wajah ibu-ibunya ya. Masih ada sukacita karena apa? Di bulan Desember ini mungkin para ibu ini banyak pengeluaran ya. Tapi wajahnya masih ada sukacita. Amin. Puji nama Tuhan ya. Kami undang untuk saudara jemaat terkasih untuk bangkit berdiri. Kita mau membuka hati kita, menyembah Tuhan, masuk di dalam hadirat-Nya, sebab segala kemuliaan bagi Tuhan. Di tempat
Sungguh benar Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Amin. Engkau yang memang kami tinggikan Tuhan, memang yang layak kami muliakan, kami agungkan. Amin. Terima kasih Tuhan kalau pada sore hari ini Engkau berikan kami kesempatan untuk memuliakan nama Engkau, untuk membalas kebaikan-kebaikan Engkau yang sudah Kau berikan buat kami Tuhan. Amen. Tiap hari, tiap jam, bahkan tiap detik Tuhan, Engkau sangat baik dan sangat berarti dalam hidup kami Tuhan Yesus. Amen. Terima kasih Tuhan, kalau pada sore hari ini kami siap memuliakan nama Engkau, kami siap menyanjung nama Engkau Tuhan. Kami mau sambut Sang Raja damai untuk hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah yang Kau berkati ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, mari kita sambut Sang Raja. Nama Tuhan sungguh luar biasa ya. Tuhan hadir di tengah-tengah kita, melawat setiap hati kita yang rindu dan penuh sukacita memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, kesukaan bagi dunia. Yeah.
minggu kemarin kita merayakan Natal ya di tempat ini. Saya melihat suatu di mana anak-anak sekolah minggu mau tampil. Persiapannya sungguh luar biasa, saudara. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di sana saya memandu mereka, dia itu sebenarnya grogi ya, mau tampil memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Di situ saya melihat ada seorang anak ya, bilang ini apa dia grogi, sangat grogi sekali ya. Dan dia ada satu anak Tuhan ya, anak sekolah minggu ya, dia mengajak teman-temannya untuk berdoa dulu, memiliki inisiatif berdoa. Saya tidak menyuruh mereka untuk berdoa. Saudara, di sini saya melihat bahwa hikmat Tuhan bekerja buat anak ini ya. Dia mengatasi kegrogiannya. Dia memiliki hikmat untuk berdoa. Mengatasinya ini berdoa. Sungguh luar biasa ya. Puji nama Tuhan. Di sini pemandangan yang sangat indah ya. Saudara, dalam setiap perkataan Tuhan banyak mengandung hikmat yang kita perlu dalam kehidupan kita. Ya. Kita perlu firman. Kita perlu perkataan firman. Kataan Tuhan. Biarlah saat ini kita mau dibentuk melalui firman-Nya. Amin. Melalui perkataannya, supaya kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan firman itu perlu untuk menjadi pelita jalan hidup kita. Amin. Saya ajak untuk bangkit berdiri kembali. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, firman pelita bagi kami. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk sore hari ini. Terima kasih. Apabila kami boleh datang beribadah ke rumah-Mu ini, ya Tuhan, memenuhi panggilan-Mu. Kami sebagai orang-orang yang sudah Engkau selamatkan, Yesus. Engkau keluarkan kami dari dosa, ya Tuhan. Engkau yang sudah menebus kami. Tentu saja kami boleh meresponi semuanya itu dengan datang kepada Engkau, ya Tuhan. Terima kasih. Kami boleh menaikkan puji-pujian untuk besaran nama-Mu, ya Tuhan. Terutama kalau saat ini kami ingin mendengar sabda-Mu, ya Tuhan. Kami ingin belajar untuk mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan untuk kami hidup di dunia ini. Kiranya Tuhan Kau tolong hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan. Benar. Kiranya Tuhan Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Roh Kudus-Mu sendiri yang memampukan mulut dan lidah daripada hamba-Mu ini. Juga siapkan kami semua jemaat Tuhan untuk membuka hati, untuk boleh mengerti kebenaran firman Tuhan untuk kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang sudah Engkau berikan ini. Biarlah kami boleh memakainya dengan penuh kebijaksanaan, sehingga juga kami beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, silakan duduk. Selamat sore Bapak Ibu saudara sekalian. Sungkan biasanya tapi kan sekarang jasa. Repot ini saudara. Ya nggak apa-apa saudara ya, karena ini ibadah formal jadi ya saya pakai jas gitu. Ya hari ini saudara kita akan gereja memberi tema ya, sesuai dengan tema besar kita kan firman-Mu pelita bagi kakiku, kan begitu ya. Firman Tuhan berita firman Tuhan, pentingnya firman Tuhan sudah disampaikan selama hampir 50 minggu. Jadi tahun 2022 ini kan kurang berapa minggu lagi ya saudara ya. Nah hari ini kita diberi tema yaitu menerima perkataan Tuhan yang diambil dari Amsal 2 ayat 1 sampai 8. Nah sebaiknya kita baca dulu. Nanti saya mohon bisa ditampilkan di layar ya supaya kita mudah begitu ya saudara ya. Jadi Amsal ini adalah kitab hikmat begitu ya saudara. Apa itu hikmat? Nah nanti kita pelajari begitu ya. Kita baca kita baca dulu Amsal 2 1 sampai 8 saya bacakan. Faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Ayat 6, karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Begitu ya saudara ya. Jadi ayat 1 sampai 8 ini di ayat 1 dikatakan
jikalau engkau menerima perkataanku. Nah, gitu ya, itu sesuai dengan judulnya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa Amsal itu adalah kitab hikmat. Apa sih hikmat itu? Nah, ini penting ini saudara ya. Hikmat itu saya rasa sulit didefinisikan secara pas begitu ya saudara ya. Tapi kalau kita kasih contoh-contoh gitu ya, mungkin kita bisa menangkap apa artinya hikmat itu, kan begitu ya saudara ya. Kan di dalam kitab Amsal ini ada hikmat ya, yang bahasa Inggrisnya wisdom katanya gitu ya. Terus kemudian kalau wisdom itu kalau saya tahu rokok Wismilak. Oh enggak ya, Wismi katanya. Wisdom itu hikmat ya loh. Terus kemudian pengetahuan itu knowledge bahasa Inggrisnya. Terus ada kepinteran, ada pengertian. Nah, semuanya ini membingungkan kita kalau kita tidak uraikan satu persatu ya. Itu bahasa Inggrisnya understanding katanya gitu. Nah, apa beda hikmat sama pengetahuan? Kan begitu ya saudara, dengan kepandaian gitu. Apakah orang yang pandai itu berhikmat? Belum tentu. Apakah orang yang berpengetahuan itu berhikmat? Belum tentu juga. Kan begitu ya saudara ya. Karena kepandaian dan pengetahuan itu teorinya. Begitu ya saudara. Ya, seumpamanya ini ya. Nah, sedangkan hikmat itu apa? Hikmat itu bagaimananya. Caranya itu ya apa? Begitu ya saudara ya. Misalnya contohnya begini yang gampang begini. Teorinya ya saudara ya. Misalnya dalam keluarga, begitu ya. Teorinya apa? Orang tua itu mesti mendidik anaknya, betul kan saudara? Betul ya? Orang tua mendidik anaknya, itu sudah teorinya, begitu ya, supaya anaknya itu menjadi orang yang baik, menjadi yang pintar, kan begitu. Tetapi kita cuma tahu teori itu, nggak tahu bagaimana cara menyampaikannya. Gegeran mana? Jadi kita tahu teorinya, caranya nggak tahu, ya akan gegeran. Sehingga apa? Sehingga nggak kurang anak-anak kita itu bertengkar dengan orang tuanya. Nah, zaman ini gak bodoh. Zaman ini kita itu naik keran, main apa itu? Apa sih dilempar no gini, main ini ya. Anak-anak sekarang sudah waduh, pintar pakai apa namanya? Ya, kita masih ketak-ketik sana sudah. Ini karena beda zaman saja, beda era gitu. Cara berpikirnya sudah lain. Nah, kalau anak-anak kita paksa dengan cara kita sing zaman kuno, ya mesti ini enggak ketemu gitu ya saudara. Padahal kita tahu teorinya itu kita harus mendidik anak kan begitu ya. Seperti itu saudara. Dalam komunitas kumpulan, nak sing salah, mesti tak tegur misalnya gitu. Tapi cara negornya bagaimana supaya orang itu tidak merasa bisa memperbaiki tapi tidak merasa tertegur kan begitu loh. Terus nek dituting-tuting, wah ini bisa gegeran begitu saudara ya. Apalagi ngomong-ngomong gini, wah kita ini kan paling seneng nek rasa-rasan. Ngerasa di sana, ngerasa di sini dari belakang. Terus ya kita mesti perlu tahu apa sih diomong mana sih enggak. Kan begitu ya saudara. Itulah hikmat, begitu ya saudara ya. Jadi hikmat itu adalah kemahiran atau skill daripada seseorang untuk menggunakan teori-teori itu tadi, gitu, supaya kita itu berhasil, begitu loh saudara. Tujuan kita itu tercapai. Ono sing tujuannya tercapai tapi gue gak karu-karuan, apa gunanya? Kan seperti itu ya saudara ya. Termasuk di dalam pelayanan kita, begitu ya. Di dalam pergerejaan dan lain-lain itu juga perlu hikmat, gitu ya. Nah, jadi hikmat itu
merupakan suatu skill, keahlian ya. Bagaimana kita itu kalau menghadapi persoalan hidup dan lain-lain begitu ya, itu bisa diatasi begitu ya saudara ya. Nah, hikmat itu apa tuh namanya, sangat kita butuhkan. Hikmat itu begitu penting gitu. Jadi pengetahuan ya perlu ya saudara ya. Nah, kalau tidak ada pengetahuannya, mana bisa kita berhikmat begitu ya saudara. Kalau tidak tahu teori ini ya apa cara njalaknone misalnya begitu ya kan saudara ya. Misalnya kan begini, kita tidak punya pengetahuan mengenai tadi contohnya tadi pagi itu narkotika misalnya gitu ya, atau morfin, kita nggak punya pengetahuan, ya sudah nggak ada apa-apa. Tapi kalau kita mempunyai pengetahuan, oh ya, morfin itu berguna untuk menghilangkan rasa sakit, misalnya gitu ya kan. Nah, terus kemudian digunakan oleh orang-orang yang berhikmat, maka diterapkanlah obat tersebut untuk kedokteran, misalnya begitu ya kan. Orang sih mau dioperasi, cek gak bengak-bengok, gak jerat-jerit, kan dikasih morfin dulu, gak kerosok, begitu ya kan. Tapi morfin digunakan oleh orang sing tidak bertanggung jawab, malah dibuat narkotika, dibuat mabuk-mabukan, dibuat ngefly, dibuat apa yang merusak tubuh gitu ya saudara ya. Seperti itu. Jadi dengan orang itu harus menuntut ilmu, menuntut pengetahuan, menuntut kebaikan, perlu. Tetapi juga orang itu perlu hikmat, begitu ya. Karena apa? Karena dengan hikmat itu tadi, maka pengetahuan-pengetahuan kita, teori-teori kita itu diambil untuk membuat pertimbangan kalau kita itu memutuskan. Begitulah saudara, ya kan? Dengan kita tahu teorinya, ini bagaimana, ada pertimbangan kalau ngambil keputusan. Nah, jadi hikmat itu perlu apa saudara? Di dalam kehidupan ini, di dalam berkeluarga, di dalam bekerja, di dalam segala hal, begitu ya saudara ya. Kalau orang itu pinter tapi menangi karepe dhewe, menang dhewe, saya usaha menang dhewe, pasti gak ono koncone. Orang sing dagang wedek pasti gak mau. Kan begitu ya saudara ya. Mana yang jadi hikmat itu bisa membuat menjadikan kita itu bisa membedakan. Oh, nah ini tak lakukno baik ya toh atau enggak, begitu ya. Kalau ini tak omongno, ini perlu apa enggak, kan begitu ya saudara ya. Nah, ada yang perlu dibahas, sing tak penting-penting dibahas, sing penting enggak dibahas. Nah, kita akhirnya hati kita ini dengan belajar, menuntut ilmu dan lain-lain disertai dengan hikmat, maka kita akan mencapai suatu keberhasilan, begitu ya saudara. Ini kitab Amsal ini, begitu ya. Nah sekarang kita loncat dulu sebelum kita masuk ke tema, gitu ya. Dari mana hikmat itu berasal? Nah kan begitu ya saudara ya. Kalau kepandaian ya kita nuntut ilmu, belajar terus, baca buku ini, baca buku itu, sekolah ini, sekolah itu, terus begitu. Kumpul sini, kumpul situ, belajar terus, begitu ya saudara ya. Tetapi dari mana hikmat itu berasal? Kan nggak anak sekolah itu, sekolah hikmat itu kan nggak ya saudara ya kan? Gitu ya, dikatakan di dalam Amsal 2 ayat yang ke-6 itu, karena Tuhanlah yang memberi hikmat dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian, begitu ya saudara. Jadi hikmat itu berasal dari mana? Dari Tuhan, begitu ya. Jadi semua yang baik itu berasal dari Tuhan. Dari mulutnya itu datang pengetahuan dan kepandaian. Saudara, kita mesti ingat
bahwa Allah itu yang menciptakan jagat raya. Jagat raya, bukan bumi toh, jagat raya begitu besar ya, dengan segala isinya. Itu hanya menggunakan hikmatnya. Allah itu roh, jadi tidak ada tubuhnya, tidak ada seperti kita gini. Jadi Allah menciptakan seluruh dunia ini, jagat raya ini dengan hikmatnya. Nah, dengan ngomong tok, dia itu sudah bisa menjadikan semuanya, termasuk menjadikan kita manusia, gitu ya, saudara ya. Sehingga kalau kita pelajari, maka Allah itulah sumber hikmat. Dia itu yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau manusia itu ciptaan, begitu ya, saudara. Manusia tidak pernah menciptakan yang tidak ada menjadi ada loh. Manusia itu menciptakan yang sudah ada, ditambahi terus begini, begitu ya, saudara ya. Jadi misalnya manusia menemukan listrik, misalnya begitu ya kan, menemukan listrik, tapi kan bahan listrik kan sudah ada duluan, kan begitu ya, saudara ya. Jadi manusia tidak pernah menciptakan yang belum ada menjadi ada. Tetapi kalau Tuhan asli menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Nah sekarang saya tanya, kalau misalnya Tuhan itu yang pencipta, kita yang diciptakan, ojo-ojo untuk ngerti diri sendiri, lebih ngerti Tuhan daripada diri kita sendiri. Ya kan? Jadi apa yang ada di hati kita, di pikiran kita, yang secara luar itu kita tidak kelihatan, Tuhan itu tahu, bahkan lebih tahu daripada diri kita sendiri. Ya kan, saudara? Nah ini bedanya kita dengan Tuhan. Nah, sehingga hikmat itu berasal dari Tuhan, dan semua yang baik dikatakan oleh Alkitab berasal dari Tuhan. Begitu ya, saudara ya. Nah, tapi kenapa kok bisa jadi anak sing elek ya? Karena kita sudah jatuh ke dalam dosa, begitu ya, saudara ya. Sehingga karena kita ini jatuh ke dalam dosa, sehingga hikmat itu bisa jadi melenceng di tangan orang-orang yang berdosa. Kan begitu ya, saudara ya. Jadi sekarang akhirnya itu ada hikmat itu seolah-olah ada hikmat Allah, ada hikmat manusia. Ya, saudara ya. Bukan hikmat manusia itu tidak berasal dari Allah, ya berasal dari Allah. Hikmat itu ya dari Allah, dan hikmat itu pasti yang dari Allah itu pasti yang baik, karena di tangan goro-goro di tangan manusia yang berdosa ini loh. Jadi iso api, iso elek. Iso api kalau dia diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Bisa jelek kalau dia diterangi oleh si jahat. Begitu ya, saudara ya. Seperti sekarang misalnya contoh morfin tadi. Misalnya ada orang ya punya kepandaian membuat peso sing tajem seperti gitu ya kan. Peso waduh lain tajem. Itu nak bagi Bu Kornel atau Bu Paidi CS, peso itu jadi ngetoki daging rawon buat konsumsi ya saudara, tapi di tangan penjahat. Nah, ya saudara ya. Jadi alatnya itu sama, tetapi bisa berbeda di tangan orang yang berdosa, begitu ya saudara ya. Nah, oleh sebab itu saudara, berarti hikmat yang paling tinggi itu pasti hikmatnya Allah. Ya, nanti kita ceritakan apa sih hikmat yang paling tinggi nanti ya saudara ya. Nah, kalau begitu saudara, ada hikmat Allah, ada hikmat manusia. Itu hanya soal kedekatan saja, pergumulan saja antara manusia ini dengan Tuhan. Semakin jauh manusia ini dengan Tuhan pergumulannya, pasti dia akan semakin melenceng. Begitu ya saudara. Semakin dekat dengan Tuhan, maka hikmat itu yang baik itu akan terus mengalir. Begitu ya saudara ya. Nah, jadi
dikatakan saudara ya, faedah dari hikmat dulu. Nah, ya, di pasal yang ke-7. Sebelum kita nanti masuk ke materinya, bagaimana kita bisa berhikmat atau mendapatkan hikmat, ya saudara ya. Jadi karena kedekatan itu tadi, maka ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela. Jadi hikmat yang diterangi oleh hikmat Tuhan, saudara ya, pasti dia gunanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, sedangkan hikmat manusia, saudara ya, itu gunanya itu untuk diri sendiri, gitu ya saudara ya. Gunanya itu hanya untuk diri sendiri. Nah, kalau sekarang kita itu berhikmat, hikmat Tuhan yang saya maksud saudara ya, maka dikatakan demikian, orang yang jujur itu senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Begitu ya. Jadi kalau kita itu berhikmat di dalam segala sesuatu itu mempertimbangkan, ya toh? Tidak ceroboh, tidak menuruti segala firman Tuhan. Nanti dikatakan demikian, saudara ya. Maka kita itu akan mendapat pertolongan atau mendapat proteksi daripada Tuhan. Jadi orang berhikmat itu pasti ditolongi oleh Tuhan. Ya. Terus yang selanjutnya juga orang yang berhikmat itu bisa menemukan jalan keadilan. Nah, dikatakan bisa seperti itu ya saudara, dan memelihara jalan orang-orang yang setia. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang setia kepada Tuhan, pasti Tuhan lindungi, Tuhan jaga. Begitu ya saudara, karena hikmatnya ini tadi. Nah, sekarang kalau kita kembalikan kepada saudara-saudara sekalian, kepada kita, perlu enggak kita ini berhikmat? Perlu enggak kita ini mendapatkan hikmat itu? Saya rasa sangat perlu. Betul kan saudara? Ya kan? Nah, sekarang bagaimana upaya kita untuk mendapatkan hikmat itu? Bagaimana sih hikmat itu bisa diperoleh? Itulah yang harus menjadi poin daripada kita ini, harus menjadi pokok daripada kita ini. Nah, dikatakan saudara di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7, saudara buka dulu. Amsal 1 ayat 7. Sudah ya? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi permulaan daripada hikmat itu apa? Takut. Sekali lagi, takut akan Tuhan. Kita buka sekali lagi di dalam Amsal 9. Ayat yang ke-10. Amsal 9 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Begitu ya saudara. Jadi kuncinya untuk kita berhikmat itu apa? Takut akan Tuhan. Kan begitu ya. Nah, sekarang yang kita bahas ini, sekarang ini untuk kita mendapatkan hikmat itu, tentu saja kita akan belajar sebenarnya itu ya. Apa sih takut akan Tuhan itu? Nah, ini kan bingung. Ya toh? Takut akan Tuhan. Wah, Tuhan itu kan bangsa ini roh halus, Pak.
Apakah kita takut kepada Tuhan seperti kita lihat genderuwo atau apa sing gegere bolong atau sesuatu yang menyeramkan terus kakinya enggak nemplek tanah atau kaki kita kayak film-film horor sehingga kita takut? Apakah seperti itu, saudara? Hah? Mestinya enggak, gitu, saudara ya, bukan itu yang dimaksud. Nah, apakah kita itu takut akan Tuhan? Karena Tuhan itu nek kita berdosa maka dihukum. Jadi kita takut itu karena hukuman, kan begitu ya? Apakah demikian? Jono bener sih, nek salah ya takut. Nek berdosa ya dihukum, takut. Tapi bukankah Tuhan itu baik? Loh, katanya baik kok takut? Kan aneh ya, saudara ya. Jadi apa kalau begitu takut akan Tuhan ini? Yang dikatakan nek mau berhikmat permulaannya adalah takut akan Tuhan. Gitu ya, saudara ya. Jadi mari kita belajar apa sih yang dimaksud dengan takut akan Tuhan. Nah, ini jelas sudah dijelaskan sangat jelas di dalam Amsal pasal yang kedua ini, saudara. Mari kita baca satu persatu, kalau bisa ditampilkan di sini. Amsal 2 1 sampai 4. Amsal 2 ayat 1 sampai 4. Jadi gini, saudara ya, kalau kita membaca Amsal ya, kan Amsal itu juga kitab sastra ya, saudara ya, kitab puisi. Amsal itu peribahasa atau pepatah begitu ya. Jadi ada namanya ada apa ya, seni berbahasa begitu ya, saudara, kira-kira itu seperti itu. Nah, kalau kita melihat, saudara, di Amsal pasal 2 ayat 1 ini sampai pasal 4 itu ada kata jikalau. Betul ya, saudara? Coba saudara lihat sepintas di dalam Alkitab saudara. Nah, ini kan ada jikalau. Hai anakku, jikalau. Nah, jikalaunya itu sampai ayat yang keempat. Nah, maka, nah kan gitu toh. Jika saya rajin, maka saya akan berhasil. Misalnya gitu ya. Jika saya getu belajar, besok ujianku api, maka ujiannya bagus, kan begitu. Jika maka, betul ya, saudara ya. Nah, sekarang kita lihat, jadi di sini ini ada jikalau itu 1 sampai 4, begitu ya, saudara ya. Nah, sedangkan yang kelima, ayat yang kelima coba dibuka, coba. Ayat yang kelima dikatakan maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Ya loh. Jadi untuk bisa kita mengerti tentang takut akan Tuhan, ini loh usaha kita itu. Jikalau ini loh. Jika, nah kan begitu ya. Maka engkau akan mengerti takut akan Tuhan. Jika yang pertama yaitu adalah jika engkau menerima perkataanku. Jadi jika kita ini menerima firman Tuhan, maka kan begitu ya, saudara ya. Jadi pertama kali itu adalah menerima firman Tuhan. Nah, sekarang saudara, berita ngoni dunia ini, ya, ngoni dunia ini, berita di dunia ini, isinya firman Tuhan, no? Nah, berita di dunia ini banyak sekali, gitu? Berita-berita yang ekonomi, berita ramalan, jurnal-jurnal ilmu pengetahuan, kan begitu ya, saudara. Banyak berita atau perkataan itu di dunia ini banyak. Boleh kita belajar menuntut ilmu sebanyak-banyaknya.
boleh kita belajar segala buku, kan begitu ya saudara. Tetapi dikatakan demikian, jika engkau menerima, itu tolong tampilkan terus saja, menerima perkataanku, ya. Jadi jika kita itu menerima perkataan Tuhan, kita itu belum tentu gampang menerima perkataan Tuhan, karena perkataan Tuhan itu ada janji-janji, ada aturan-aturan, ya tahu, hukum-hukum, ada perintah-perintah, ada larangan-larangan. Sedangkan kita itu lah seneng apa? Seneng yang kita senengi, berita atau perkataan yang kita senengi, kan begitu ya. Kadang-kadang bahkan sering apa yang menjadi perkataan Tuhan itu tidak cocok dengan hati kita, kan begitu ya saudara, ya kan? Makanya dikatakan demikian, jika engkau menerima perkataanku, itu yang pertama. Apabila kita ini tidak bisa menerima perkataan Tuhan, sudahlah, tidak mungkin kita itu ngerti takut akan Tuhan. Tidak mungkin, begitu ya saudara ya. Nanti saya kasih contoh yang jelas sekali, gitu ya. Terus yang kedua, jika engkau menerima perkataanku dan menyimpan di dalam hatiku, di dalam hatimu. Jadi perkataan itu tadi bisa tersimpan di dalam hati. Ya betul ya saudara ya. Jadi kalau di dalam bahasa Inggrisnya, coba ya saya mana ya, sebentar. Jika engkau menerima perkataanku, accept my word, dan menyimpan, ya toh, itu store my command. Jadi menyimpan perintah-perintahmu, gitu ya saudara ya. Maka ayat 5 tadi, ya toh, saudara, banyak berita-berita yang tidak kita simpan di dalam hati itu kan banyak, ya. Berarti banyak, misalnya berita sing kadang-kadang ada berita apa, besok kita selupa, ya memang kita nggak nyimpan dalam hati, tidak ditaruh di dalam hati. Tapi nek misalnya ya ono orang tuh contohnya ya sing dendem be orang gitu ya. Kita ngomong apa gitu, orang tuh weleng sing ngomong lebih selali sing ya. Kenapa? Karena disimpan. Betul nggak saudara? Nah, ini hati-hati. Ya toh, orang sing bermusuhan suami simpen gitu. Tapi bukan itu. Ini firman Tuhan yang disimpan. Ya toh saudara, aneh. Sing kita gak seneng dia orang malah disimpan. Bukan perkataan Tuhan ini sing disimpan. Begitu ya saudara ya. Dielingi terus. Nah, terus yang ketiga itu dikatakan sehingga telingamu mencondong, sehingga telingamu memperhatikan hikmat. Jadi mencondongkan telinga kita itu kepada firman Tuhan. Nah, tadi kan gini, menerima dulu. Nek gak menerima wis gak mungkin disimpan, ya toh? Begitu diterima terus disimpan. Terus kita itu terus mencondongkan telinga kita itu kepada hikmat itu. Jadi isinya hati pikiran kita itu setiap hari itu kepengen belajar firman Tuhan, ingin mendengarkan firman Tuhan. Nah sekarang kan ingin mendengarkan, mencondongkan ini kan nggak gampang, saudara ya toh. Wong zaman dulu loh saudara ya. Aku tuh kebiasaan bangun tidur mesti baca koran. Zaman dulu kan koran yang ini ya toh. Ya sekarang aja bangun tidur mau tidur mesti golek firman Tuhan. Misalnya begitu. Berarti beda ya. Ini apa namanya contohnya aja awake dhewe. Tapi artinya kebiasaan orang itu kelihatan. Apalagi nek wajah sepak bola ini. Tanya dulu kemarin semalam menang siapa? Bagian tak nonton gitu ya. Kenapa? Karena condongnya kita itu kepada berita itu tadi. Ya, segitu saudara-saudara. Apalagi berita-berita yang selebriti, waduh, infotainment itu nonton mentaweleng gini ya. Betul lah, enggak saudara. Itulah
Karena mencondongkan kepada hal-hal yang lain, tidak mencondongkan kepada firman Tuhan. Jadi pasti satu diterima dhisik, sing kedua disimpan. Nek gak dieling-eling gak disimpan, berarti ya kita tidak memperhatikan, toh. Terus kita condongkan terus, nyari terus, kan begitu. Terus yang keempat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Jadi menerapkan hati itu tadi kepada kepandaian. Ono penerapannya, begitu ya saudara ya. Jadi kan seperti ini sebenarnya lanjutan daripada khotbah 2 minggu yang lalu. Mendengar dan melakukan firman Tuhan itu adalah orang yang pandai, begitu kan? Jadi orang pandai di dalam firman Tuhan itu, di dalam pengertian firman Tuhan itu bukan orang sing IQ-nya tinggi termasuk hikmati, bukan orang yang IQ-nya tinggi, tetapi orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nah, orang bodoh itu bukan orang goblok gitu ya, tetapi orang yang mendengar dan tidak melakukan firman Tuhan. Gitu ya, itu ini. Nah, ini kita applying your heart to understanding. Jadi kita ini hati kita ini diaplikasikan di dalam pengertian. Begitu ya saudara ya, melakukan. Adalah contoh sekarang gini ya. Firman Tuhan itu bilang, jangan khawatir akan hidupmu. Kan seperti itu. Burung pipit aja dipelihara, gitu kan? Coba contoh nih, orang Israel itu wis kepepet aja, Tuhan masih buka no jalan. Nah, misalnya gitu. Dengan apa? Membelah Laut Merah. Nah, misalnya demikian, toh? Ya tak saudara-saudara, itu berita firman Tuhan. Nah, sekarang ini bulan Desember. Terus nanti Januari omong kosong ada yang namanya tahun baru Cina. Tahun baru Imlek. Wis ramalan-ramalan mulai keluar. Betul ya? Ini kan itu perkataan bukan firman Tuhan ya, bukan perkataan firman Tuhan, tetapi itu perkataan ramalan. Terus orang Cina itu kan percaya siu-siu. Siu omong kosong ngawur aja. Apa ya? Ya, wis jangan yang ada lah. Misalnya nanti terus kono sing kena tersinggung. Siu apa sih, binatang apa sih? Misalnya sih nggak ada siu kucing. Kalau siu anjing ada, siu macan ada, betul ya? Siu kucing nggak ada ya Bu ya? Nggak ada Pak. Siu kucing tahun ini sial, menghadapi berbagai macam persoalan. Terus siu kucing juga akan mengalami kedukaan. Waduh, ramalannya begitu, saudara. Ya tak? Langsung nek omong-omongan seperti itu tadi dibanding dengan perkataan firman Tuhan. Jangan takut. Ya, serahkan semuanya pada Tuhan. Nanti Tuhan pasti lindungi kamu, berkati kamu. Gak dirungokno. Kenapa contohnya kok gak dirungokno? Tapi dia lebih percaya kepada siu kucing itu tadi, ramalan siu kucing. Pergilah dengan hati cemas begitu ya. Pergilah dia ke pendeta Anugerah Pelayanan. Bapak pendeta minta tolong, saya didoakan, Pak. Soalnya menurut siu itu tahun depan bisa jelek. Nah, berarti apa saudara? Itu orang mendengarkan perkataan itu, gitu, disimpan toh, dieling-eling toh. Tadi LE itu, terus apa? Telinganya tuh golek terus, cukup wari ngono YouTube siu ini. Iya ya kok kabeh siu kucing kabeh. Waduh, coba caranya menangkal. Datanglah ke Pak Pendeta karena kita orang Kristen. Tepat enggak saudara? Tidak, enggak tepat. Begitu ya saudara ya. Nah, itulah yang namanya tadi sudah, kalau seandainya firman Tuhan itu tadi seperti itu, maka nanti ya betul lah saudara-saudara. Kalau saudara tadi loh memperlakukan siu kucing itu, firman Tuhan tadi seperti siu kucing, artinya apa yang ada di dalam firman Tuhan ini? Apa yang janji-janji Tuhan? Apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan? Saudara memang
tarik perhatian, masuk ke dalam hati. Telingamu memang cari itu, cari khotbah terus, ya toh? Terus kemudian mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, ya toh? Nah, mengaplikasikan atau mendedikasikan kepada kepandaian itu tadi, saudara. Maka, tapi ini saya nomor 4. Begitu ya, saudara. Karena di sini ada 8 ini, begitu ya. Terus sekarang itu tadi saya sampai di pasal yang kedua. Pasal kedua, ayat kedua. Sekarang yang di pasal ketiga itu adalah jika yang kelima. Ya tahu saudara ya. Yang pertama jelas pokok kuncinya itu menerima firman Tuhan dulu. Menyimpan dalam hati, terus kemudian telinga kita berikan kepada pengertian, terus kita melakukan atau menerapkan di dalam kepandaian itu tadi. Terus kemudian dikatakan di sini, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian. Nah, itu toh, berseru, bahasa Inggrisnya itu call out. Jadi minta pengertian itu, minta. Makanya di dalam pengajaran Tuhan Yesus itu ada kan, setelah Tuhan Yesus itu berbicara di bukit, di khotbah di bukit, murid-murid itu ya orang banyak itu yang ngerti gak ngerti, gitu, saudara kan masih bingung. Tuhan bilang, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah. Nah ini dari sini, nanti ini. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Begitu ya saudara ya. Jadi berseru, minta pengertian. Begitu ya toh? Jika engkau berseru kepada pengertian, minta pengertian, berseru. Ya toh? Dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Jadi apa itu namanya? Kita itu sudah berseru, kita berteriak. Nah, lebih lagi ya saudara ya, sampai menangis, cry out begitu ya dikatakan ya, dengan keras kepada kepandaian. Jadi kita tuh mintanya itu, minta pengertian, minta kepandaian, saudara-saudara, maka itu akan diberikan. Kan begitu ya saudara ya. Tapi yang kita itu membaca firman Tuhan di Matius 7 itu tadi keliru. Ya tahu saudara ya. Kita tuh, oh, Tuhan, aku sekarang ini nggak punya uang nih. Saya berseru sampai nangis-nangis, minta mobil warnanya biru metalik, merek ini aja, mbak sampai jengking ya. Ya gak tepat wong gunanya itu untuk ini kok, untuk meminta kepandaian, meminta pengertian. Pasti Tuhan beri. Ya tahu saudara ya. Terus yang ketujuh, ya. Itu di ayat 4. Jikalau engkau mencarinya seperti perak. Jadi kita itu kalau mencari pengertian atau kepandaian atau hikmat, itu kalau kita mencarinya seperti kita mencari perak, dikatakan di Alkitab kita ini ya saudara. Apa artinya mencari perak itu saudara? Ini sering salah ya. Kalau untung kita ada PA, jadi kita coba ngerti. Kok nggak nyari emas katanya begitu. Kok nyari perak, kok cek tanggungnya kan begitu ya. Enggak, artinya gini. Perak itu kan mata uang pada zaman itu. Nah, jadi seperti toh Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Jadi itu adalah mata uang. Podong sekarang ini di sini tuh artinya gini loh. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari uang, seperti kita ini bekerja. Jadi kita itu cari kebenaran firman Tuhan itu seperti kita itu kerja, mencari duit. Nah, siapa sing sekarang ini kalau hidup itu ndak kepingin kerja, ndak kepingin nyari uang, kan pasti kita
bekerja atau kita hidup ini kan pasti cari uang, betul lah saudara? Bahkan mencari uang ini ono jame. Nek isa paling titik itu nek kerja itu jam 8 sampai jam 4 atau jam 5 sore. Kan betul ya saudara ya? Nek kayak aku ini mungkin jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Golek duit. Ada orang yang gak tidur golek duit. Ada kan? Wah, saking ini nih, saking wedune itu ya saya mencari uang. Lah andai kata sikap mencari uang itu diterapkan untuk mencari kebenaran, untuk mencari pengertian. Nah ini saudara. Jadi jika kita itu mencari hikmat itu seperti kita itu golek duit, begitu ya saudara ya. Terus dilanjutkan lagi. Jika lagi toh, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, ya saudara ya, harta terpendam itu apa? Jadi zaman dulu, saudara, memang zaman perang. Zaman ini sekarang kan bukan harta kita simpan di mana, yang kaya simpannya di bank. Ojo mana di Bank Indonesia wedi. Ojo bangkrut Bank Indonesia katanya. Simpan di Swiss. Sampai seperti begitunya. Itu harta ya loh. Kalau zaman dulu kan zaman perang, saudara ya, dikatakan bahwa zaman dulu itu orang yang punya harta, punya emas, punya permata, punya berlian, begitu itu dipendem. Betul ya, karena perang kan. Nah, pada waktu misalnya ono sirine itu ditinggal maju, begitu ya saudara ya. Nanti sudah sirine berhenti aman, nah dia nyari lagi, kan begitu, ya kan? Nah itu harta itu kan dipendem, gitu sudah punya kalian. Itu loh, harta itu tengenani nih 1 meter dari pit nongko. sudah ada anunya patokan kan disimpan di situ ini itu loh, pohon jati yang belakang itu nanti maju sak langkah sebelah kanan, nah misalnya begitu ya saudara ya. Nah pas sing nanem itu tadi wis mati. Waduh, sing keluarga ini nyari. Kenapa kok dicari? Soalnya apa? Berharga. Betul lah saudara ya kan, berharga itu ya. Kalau kita itu loh nyari hikmat itu seperti kita itu nyari barang yang berharga itu saudara ya, itulah yang dimaksud gitu kan. Nah podombe dikatakan bahwa hikmat itu melebihi dari emas, melebihi dari perak, bahkan melebihi dari permata. Ya tahu saudara ya, orang nilainya itu seperti itu, nilainya hikmat itu. Jadi kalau kita itu bisa mengerti ini, berapa ini ya? 8 kata kerja itu tadi ya saudara ya. Pertama menerima, kemudian nyimpan, betul ya. Terus kemudian mencondongkan telinga, terus kita terapkan, terus kita minta lagi berseru-seru sampai demikian. Terus kita nyari, bahkan nyari itu sampai seperti nyari harta karun. Betul ya saudara ya? Barulah dikatakan di dalam firman Tuhan ini, barulah engkau mengerti apa itu takut akan Tuhan. Barulah engkau mengerti apa itu takut akan Tuhan. Karena syarat untuk hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Jadi apabila kita itu mau berhikmat, tidak berusaha, ya toh saudara, tidak mendengar apa perkataan Tuhan, tidak mau menyimpan dalam hati, bahkan kita cuma asal-asalan. Nah seperti begitu ya saudara, ya tidak mungkin kita akan
menerima hikmat. Sehingga saudara, kalau kita kaitkan dengan tema besar gereja kita, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku. Ini sudah 1 tahun ini tema ini. Hendaknya kita hari ini kita mengerti betapa pentingnya firman Tuhan itu, saudara. Kenapa? Dikatakan bahwa matamu adalah pelita tubuh. Ya toh? Jika matamu ini terang, maka teranglah seluruh tubuh. Jadi firman itu tadi yang pelita itu gunanya untuk menerangi mata. Kalau mata kita itu jelas begini, kesandung mana sih? Tidak, begitu ya saudara ya. Tapi kita kan jelas, jalan kita itu jelas, sampai dikatakan bahwa faedah daripada hikmat itu tadi, kita itu diprotek, dijaga, dilindungi daripada ke orang yang lalim, daripada kejahatan, daripada segala hal yang buruk, begitu ya saudara ya. Sekarang kita belajar dari Raja Salomo. Nah, ini sebagai coba kita perhatikan ya, begini. Salomo itu adalah raja Israel yang paling terkenal. Saya rasa di sini yang hadir di sini tidak pernah mendengar nama Salomo. Bahkan nama Salomo itu Sulaiman, Nabi Sulaiman itu di agama Islam pun sangat terkenal, begitu ya saudara ya. Nah, itu di dalam 1 Raja-Raja 3 doa Salomo memohon hikmat. Nah, 1 Raja-Raja 3. Jadi suatu hari Salomo itu bermimpi ketemu dengan Tuhan. Betul ya saudara ya? Saudara pasti pernah mendengar ceritanya. Kemudian ditanyai, Salomo, kamu mau apa? Katanya gitu. Saya kasih, ya, Tuhan itu bukan lampu Aladin. Minta ini ya. Tapi ini kisah ini benar. Nah, Salomo berkata di ayat yang ke-9, maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Terus Tuhan berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sungguh aku Tuhan, maksudnya memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun yang seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti Salomo ini. Saya luar biasa ya. Jadi hikmat yang ditulis di Amsal ini adalah hikmatnya lalu Salomo. Ya, berarti apa yang ditulis oleh Salomo itu berasal dari siapa? Dari Salomo apa dari Tuhan? Dari Tuhan, karena Salomo minta kepada Tuhan. Begitu ya saudara ya. Maka suatu hari dengan hikmatnya itu dia mendapatkan satu persoalan. Nah, satu persoalan ini yang tidak bisa dipecahkan oleh orang lain, begitu ya saudara ya. Ada ceritanya ya, pasti saudara juga pernah dengar. Ada 2 orang ibu yang melahirkan kan gitu, waktunya bersamaan. Sing sitok itu ketindihan mati, begitu anaknya ini. Nah, sing anaknya mati tadi itu nyolong anaknya ibu sebelahnya, begitu ya saudara ya. Diakoni sebagai anaknya.
Lah ibu sebelahnya begitu bangun dulu, anakku mana? Hilang begitu. Terus itulah anakku, bukan ini anak saya kan begitu kan ya. Jadi terjadilah persoalan, pertengkaran. Lah pertengkaran ini tentu saja kan mesti dibawa ke umpama nenek itu dari rumah sakit itu kan mesti dibawa ke suster. Yesus itu mau anak sopo kan begitu ya. Susternya bingung. Mungkin dinaikkan lagi ke dokternya, dinaikkan lagi ke kepala rumah sakit. Semua nggak bisa mau memutuskan. Dibawalah lah kepada misalnya kepada wali kota, kepada jaksa. Sudah melalui, pasti saya rasa sudah melalui banyak tangan saudara yang menangani, ya saudara ya. Nggak mungkin toh Om Salomo itu raja terus ujuk-ujuk untuk persoalan kehilangan baju langsung ke atas, kan nggak mungkin begitu ya saudara ya kan. Nah berarti orang pandai-pandai, orang pinter-pinter ini tadi pasti bisa interogasi, sudah diselidiki sama dia ini, ya toh. Sudah diselidiki, ditanya ini, tanya itu, gak ketemu jawabannya. Kenapa? Mutus noi susah, begitu kan? Tetapi kan sebenarnya ada satu teori toh, saudara. Iya toh? Dia tuh punya teorinya. Saya rasa yang lain juga punya teorinya. Kita juga punya teorinya. Misalnya begini teorinya itu. Kasih ibu sepanjang masa. Kasih anak sepanjang kala, kan begitu ya saudara ya, atau peribahasanya kan seperti itu. Jadi kasihnya ibu itu pasti sepanjang masa, mati-matian terhadap anaknya. Tidak ada toh seorang orang tua yang tidak cinta mbak anaknya terus mau tidak mencintai itu tidak mungkin, apalagi seorang ibu yang melahirkan, ya tahu saudara, pasti cinta sama anaknya, gak kepingin anaknya itu mendapatkan malapetaka, kan seperti itu, teorinya kan seperti itu. Nah, pertanyaan saya, apakah orang-orang yang tadi itu tahu teori seperti itu? Seperti kepala rumah sakit, ya mestinya tahu, kita aja tahu kok kasih ibu itu sepanjang masa kok, ya tahu saudara ya. Apa jaksa-jaksa, hakim-hakim itu enggak tahu teori itu? Pegawai-pegawai Salomo, pembesar-pembesar Salomo pasti tahu. Tetapi karena hikmatnya Salomo, dia bisa merangkaikan ini. Betul ya saudara ya? Menggunakan hikmatnya itu tadi. Aku tahu nih. Gitu ya saudara-saudara ya. Aku tahu. Kasih ibu sepanjang masa. Coba sekarang saya tes. Gitu ya. Sudah. Kalau gitu di anak ini, kamu kan royoan toh? Ini anakmu ya? Ya. Ini anak, oh iya, ini anak saya buat aja. Ya sudah, supaya adil ya sebelana jadi dua. Betul lah, iya lah. Supaya kamu dapat separuh, beres toh. Tetapi ibu yang benar-benar, karena kasih ibu itu sepanjang masa, kasih ibu itu begitu hebatnya. Ya sudah, nuang sudah kasih ini. Yang penting anakku hidup, langsung dia tahu, bisa memutuskan. Ini loh, sing bener ibunya, kan begitu ya? Karena apa? Salomo pada waktu dia itu masih muda, dia diajar oleh Daud, anak ayahnya. Daud itu dikatakan sebagai biji mata Tuhan. Karena apa? Karena Daud selalu mendengarkan firman Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Segala persoalan diserahkan kepada Tuhan, seperti nyanyian tadi itu. Ya tahu saudara ya, segala persoalan Daud sampai perang dia mati ya dia minta tolong Tuhan. Begitu dia ada kesempatan membunuh ya dia dapat hikmat dari Tuhan, gak usah lah. Begitu ya tahu saudara ya kan. Jadi segala sesuatu Daud itu begitu dia tuh respect sama kebenaran firman Tuhan. Coba saudara bayangkan, dia seorang raja yang besar, seorang panglima perang, naik perang nggak tahu kalah. Dengan kekuasaannya itu, dia ini kan ngambil istrinya orang toh, ya. Sebenarnya dengan kekuasaan yang tinggi itu, pada waktu dia itu ditegur oleh Nabi Nathan, logikanya ngamuk saudara-saudara, iya toh? Aku kira ojo, maunya apa? Misalnya begitu, ya seperti itu. Tetapi begitu dia mendengarkan firman Tuhan, dia masuk dalam hatinya, disimpan, ya betul ini. Langsung dia bertobat. Begitu. Takut akan Tuhannya ini loh, yang
ajarkan kepada Salomo. Sehingga pada waktu Salomo itu bermimpi ketemu Tuhan, minta apa? Dia minta hikmat, bukan minta kekayaan. Tetapi oleh Tuhan kekayaan itu tadi tambah diberikan bahkan lebih-lebih, begitu ya saudara ya. Nah, itulah hikmat. Nah, sekarang pertanyaan kita bersama. Kita tahu berarti dengan hikmatnya itu karena Salomo itu takut akan Tuhan. Ya. Saudara pasti bingung pasti tanya. Lah terus ya apa terakhir yang Salomo ibu Juni sewu. Terus dia mencondongkan hatinya kepada berhala istrinya. Betul apa enggak, saudara? Benar tak? Ya. Kok aneh? Nah, orang berhikmat kan mesti tidak bisa seperti itu. Betul apa enggak? Nah ini kok terjadi? Nah ini masalah. Sekarang ya coba ya saudara ya. Tadinya sebagai seorang raja di Israel itu ada syaratnya. Ada syaratnya, ya. Seorang raja Israel itu harus harus belajar hukum, firman Tuhan, Taurat, mesti. Ya toh ada beberapa syarat. Termasuk salah satunya janganlah engkau memelihara kuda. Ya, misalnya seperti itu, ya kan? Kalau kamu mintalah pertolongan hanya kepada Tuhan. Jadi raja Israel itu gak boleh loh memelihara kuda. Artinya apa ya? Itu kuda itu alat perang zaman dulu. Nggak usah lah kamu nek memerintah, nek memang percaya sama saya bersandar pada Tuhan, kamu nggak usah beli mesin tank, pesawat tempur, kapal selam, kapal perang, nggak perlu. Bersandar aja sama saya, gitu. Maksudnya bersandar sama Tuhan, gitu ya. Nah, tapi Salomo ini sekarang coba, saudara ya. Berarti kalau dia takut akan Tuhan, dia akan melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Betul lah? Mendengar perkataan Tuhan. Kalau dia akhirnya beli kuda sama Mesir, berarti dia mendengar atau tidak? Tidak mendengar. Tidak menyimpan di dalam hati. Tidak mencondongkan telinganya kepada firman Tuhan. Dan seterusnya. Sehingga dia itu mengawini anak-anak daripada raja-raja kecil-kecil di sana itu. Jadi Salomo itu punya istri 1000 itu ya 700 istri, 300 gundik. Itu bukan soal Salomo itu gila itu bukan ya saudara ya. Tetapi itu adalah salah satu cara untuk membuat keamanan di negerinya. Nah sekarang anaknya raja sana. Raja itu ya segen mbek Salomo. Ya wis itu tak kawin aja. Berarti kan mosok sing sana ya takut, sing sini takut toh. Mosok marotuaku nyerang aku rek gitu ya kan? Mosok aku nyerang marotuaku gitu ya. Dikawini semua supaya aman negerinya. Betul lah saudara. Nah ini memang perkawinan politik seperti itu pada zaman itu. Tetapi dengan dia melakukan perkawinan politik itu tadi dan akhirnya dia itu mencondongkan hatinya kepada berhala. Artinya Salomo ini tadi yang semula ini takut akan Tuhan, tetapi dia akhirnya bergeser takut akan Tuhannya itu tadi. Bergeser takut akan kepada dirinya sendiri, golek amane dhewe. Hikmat siapa? Dengan menikahi anak-anak raja-raja, anak pembesar-pembesar, anaknya pemberontak mungkin. Menurut hikmatnya dia, nah ini tak kawini, ini aman. Berarti dia bukan lagi takut akan Tuhan. Padahal takut akan Tuhan adalah permulaan daripada hikmat. Sekarang dia takut pada dirinya sendiri. Hikmatnya hilang pada saudara. Hikmatnya hilang karena apa? Dia pikir sendiri. Dia tidak menyertakan Tuhan. Ini saudara. Nah sekarang sama dengan kehidupan kita ini. Hari ini hidup kita dihadapkan kepada berbagai macam persoalan di dunia ini.
ono sing persoalan keluarga orang tua anak, ono sing antar saudara, ono sing persoalan bisnis, dibujuki sana, dibujuki sini, misalnya begitu ya kan? Bertengkar dengan rekan kerja, belum lagi mendengarkan berita-berita. Oh, ini kok tahun 2003, waduh, seperti yang di YouTube itu, mbah pendeta sopo, waduh, kok ya ngerti, kok tidak mendengarkan firman Tuhan, kok ngeramal begitu, lah sing cilaka kok ya kita percaya. Nah, kita tidak mau belajar firman Tuhan ini, saudara. Ini pernyataan Allah, ya toh? Segala tulisan yang diirimkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk memperbaiki diri, kan gitu ya. Kita belajar firman Tuhan. Iman timbul daripada pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Tuhan, saudara-saudara. Jadi apabila kita itu takut akan Tuhan, saudara mesti melakukan yang 7 tadi itu. 8. Apabila nomor 1 saja kita sudah menolak perkataan Tuhan, ya wis gak mungkin lah kita itu memperoleh hikmat daripada Tuhan. Kenapa? Pikiran manusia dan pikiran Tuhan itu sangat berbeda. Apalagi saudara di dalam menghadapi Natal ini, saudara ya, pikiran manusia baik zaman itu orang Yahudi maupun orang Yunani, semuanya tuh tidak nyangka kalau hikmat yang tertinggi, hikmat Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Itu tidak nyangka. Tetapi dengan kita ini sekarang belajar, makanya ya saudara ya, dengan belajar firman Tuhan, maka tahun depan itu tema daripada gereja kita itu adalah berakar pada Kristus. Kenapa? Kristus itu adalah hikmat tertinggi daripada Allah untuk manusia ini. Itu yang tidak akan dipahami oleh orang dunia. Mana ada orang Kristus mati di kayu salib kok itu kemuliaan? Tidak ada. Mana ada juru selamat kok lemah kalah, ditusuk mati. Nah, ini hikmat dunia dengan hikmat Tuhan itu sama sekali berbeda. Tetapi saya tanya kepada saudara sekalian, hikmat mana yang bisa menyelamatkan? Ada kehidupan kekal. Hikmat mana yang menyelamatkan? Hanya hikmat Allah melalui Tuhan Yesus Kristus yang bulan-bulan ini kita rayakan kelahirannya. Berita mana yang memberitakan berita keselamatan? Tidak ada selain di dalam Kristus Yesus. Itu hikmat Allah yang paling tinggi. Kalau soal kekayaan, soal apa, soal penderitaan, soal apa, itu hanya soal persoalan dunia. Ya itulah yang banyak dipikirkan oleh hikmat manusia. Hikmat manusia mulai ke sana. Jarang kita memikirkan hikmat Tuhan. Marilah anak-anak Tuhan belajar Amsal ini untuk kehidupan di dunia ini. Supaya apa? Supaya kita itu bisa mengambil pertimbangan di dalam dengan membaca firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan ini pasti memberikan kita satu tuntunan. Firman Tuhan ini adalah firman yang hidup dari segala zaman. Persoalan itu ada di sini semua. Kalau kita mau belajar benar-benar. Dan kita kalau bisa, itu juga bukan karena kita. Karena tadi dikatakan bahwa hikmat itu berasal dari Tuhan, pemberian Tuhan. Berarti kalau kita bisa itu kita diberi oleh Tuhan, saudara. Bukan karena kita pintar, tidak. Kita diberi oleh Tuhan. Marilah kita meresponi kebaikan Tuhan itu dengan kita mau menerima perkataan Tuhan dan selanjutnya. Saudara ingat-ingat Amsal 2 1-8, terutama 1-4 itu penting bagi kita supaya kita bisa mengenal apa itu takut akan Tuhan. Kita bisa mengenal siapa Tuhan itu. Kalau kita melalui Alkitab itu tidak bisa mengenal Tuhan, bagaimana mungkin bisa kita takut akan Tuhan? Kita bisa taat, bisa menghormati, bisa respect, begitu ya saudara ya? Bisa melayani, bisa segala-galanya. Marilah saudara dalam masa-masa Natal, mari kita merenungkan
Betapa baiknya Tuhan itu kepada kita, memberikan dirinya, gitu? Memberikan juga kitabnya ini kepada kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kebaikan kepada kami orang-orang yang berdosa. Engkau adalah Allah yang begitu besar, yang maha tinggi, yang tidak terbatas hikmat-Mu, kepandaian-Mu, pengetahuan-Mu tidak terbatas ya Tuhan. Engkau memberikan kepada kami semua, asal kami mau menerima perkataan-Mu, mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan tolonglah kami, biarlah Roh Kudus-Mu meneguhkan hati kami, supaya hati kami tetap terpaut kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kiranya Engkau berkati kami semuanya satu persatu dengan hikmat-Mu dari tempat yang maha tinggi, supaya kami boleh hidup di dunia ini memuliakan nama, terhindar dari segala macam mara bahaya, dan kami percaya Engkau senantiasa menjaga, melindungi kami apabila kami selalu berada di dalam hikmat Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, dalam salam malam kami kembalikan pada yang bertugas. Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan. Biarlah firman Tuhan ini boleh kita dengar, kita simpan di dalam hati kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari, dan hikmat Tuhan boleh senantiasa menyertai dalam kehidupan kita, dan kita boleh hidup sesuai dengan kehendak dan rencananya. Kita akan memberikan persembahan. Petugas persembahan hari ini adalah Ibu Iin. Kita akan pujikan, kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Katakan, mari sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Amin. Kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur karena kasih kemurahan-Mu yang Kau nyatakan dalam seluruh kehidupan kami hingga detik ini. Kalau kami boleh ada, semua karena anugerah-Mu. Menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan, biarlah Tuhan sucikan, kuduskan, biarlah boleh dipergunakan bagi setiap kebutuhan di gereja kami ini Tuhan.
Engkau yang memberikan hikmat untuk setiap pengurus yang mengelolanya. Berkati setiap kami yang boleh memberikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Handoko Stiono yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Saya akan membacakan untuk beberapa pengumuman dalam acara-acara kita ke depan. Untuk ibadah hari Minggu depan, tepatnya tanggal 25 Desember ya, minggu depan. Di tempat ini tetap ada ibadah. Firman Tuhan akan dilayani oleh Saudara Kristio. Pujian dilayani oleh Ibu Cornelius dengan tema kelahiran Yesus Kristus. Kemudian di Darmo Harapan pagi dilayani oleh Penatua Andi Sutanto. Di Darmo Harapan sore dilayani oleh Bapak Pendeta Menahem Laswadi Suteja. Kemudian pada tanggal 24 itu ada ibadah Christmas Eve yang akan diadakan di Darmo Harapan jam 6 sore. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian juga bisa mengikutinya. Kita bersama-sama mengadakan ibadah Christmas Eve yang diadakan di Darmo Harapan pada pukul 6 sore yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Menahem Laswadi Suteja. Kemudian pada hari Senin ada TPI Benowo bertempat di rumah keluarga Bapak Sardi di Jalan Kendung, Gang 3A. Pembicara yaitu Pendeta Muda Bondo Ikhtiar. Jadi dulu sebelum jadi gereja wilayah di Tengger, kita juga dari TPI ya. Jadi sama-sama kita juga mendukung untuk TPI Benowo. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa dan rindu untuk boleh datang mengikuti ibadah di TPI Benowo ya. Di tempat Bapak Sardi di Jalan Kendung Gang 3A. Kemudian untuk ibadah kaum wanita sementara di tempat ini belum ada, kita masih bergabung di Darmo Harapan. Jadi seluruh kaum wanita ini bukan hanya ibu-ibu, yang belum ibu pun selama wanita boleh mengikutinya ya. Jadi kita bersama-sama mengikuti ibadah kaum wanita yang diadakan pada hari Selasa pukul 4 sore yang akan dilayani oleh Saudara Thomas Erwin. Nanti ada jemputan, jadi semuanya yang ingin dan rindu untuk mengikuti ibadah kaum wanita ini bisa menghubungi pengurus yang ada di tempat ini. Kemudian pada hari Selasa dilanjutkan dengan pendalaman Alkitab yang juga dilaksanakan di Darmo Harapan. Untuk onset dilayani oleh Penatua Lindra Haryanto dan untuk online dilayani oleh Saudara Kristio Witoyo, diselenggarakan pada pukul 5.30 atau setengah 6 sore. Jadi Bapak Ibu Saudara juga bisa mengikutinya supaya kita boleh lebih dan lebih lagi tahu dan mengerti akan firman Tuhan. Kemudian untuk perayaan-perayaan Natal, terutama untuk tanggal 25 Desember, itu ada perayaan Natal, Christmas Carol yang pertama diadakan di Koblen Tengah pada Minggu pagi pukul 7, pembicara Pendeta Susi Raswati. Kemudian untuk Christmas Carol yang ketiga diadakan di Arjuna 75A pukul 6 sore, pembicara Pendeta Timotius Sugiono. Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mengikutinya
juga boleh menghubungi pengurus yang ada di tempat ini. Bersama-sama boleh datang pada ibadah Natal tanggal 25 Desember. Kemudian kita juga tetap dukung di dalam doa dan dana bagi pembangunan ataupun renovasi yang diadakan di Koblen ya. Renovasi di Koblen saat ini masih berjalan ya. Ya. Jadi yang begitu membutuhkan dana yang saat ini sudah terkumpul 39.250.000, sedangkan dana yang dibutuhkan kurang lebih 90 juta. Jadi kita boleh bersama-sama berpartisipasi dalam doa dan dalam dana. Kemudian juga untuk pembelian tempat ibadah TPI Wiyung yang membutuhkan total dana 550 juta ya. Dan yang sampai bulan Oktober kemarin sudah terkumpul 161.705.000. Masih kurang banyak. Tapi kita percaya dengan dukungan doa dan dana dari Bapak Ibu Saudara, segala sesuatunya dicukupkan oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan ini lewat sampul yang sudah disediakan ya di sebelah kiri saya. Bapak Ibu boleh mengisinya dengan mencentang seperti yang ada di contoh. Jadi untuk persembahan-persembahan khusus itu juga bisa dilakukan dengan amplop yang sudah disediakan. Juga kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jemaat, khususnya yang ada di Tengger, di mana kita sudah melaksanakan ibadah Natal minggu kemarin. Kami mengucapkan terima kasih untuk dukungan doa dan seluruh persembahan yang Bapak Ibu persembahkan, sehingga dalam seluruh rangkaian acara Natal kita di tempat ini boleh terselenggara dan kita semuanya boleh mendapatkan berkat kasih kemurahan Tuhan. Kemudian gereja juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun selama 1 minggu ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, sukacita, dan kesetiaan untuk tetap setia kepada Tuhan. Amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Untuk pengumuman-pengumuman yang lain bisa dibaca atau bisa dilihat dari WA Group yang sudah biasa kita berikan ya. Itu saja untuk doa penutup dan berkat dilayani oleh Bapak Pendeta Anugrah Laya. Ya, mari kita akhiri pada kita malam hari ini Bapak Ibu, dan kami mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau telah berbicara kepada kami melalui firman-Mu, dan kiranya melalui firman Tuhan yang telah kami dengar, baca bersama-sama, boleh kami simpan di dalam hati kami dan kami lakukan di dalam hidup kami hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jikalau Engkau berkenan berbicara kepada setiap kami, Engkau mengingatkan kami ya Tuhan, supaya boleh kami membuka hati kami untuk menerima perkataan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu
bahwa perkataanmu atau firmanmu yang dapat mengubah hidup kami hari ke hari. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Penatuhan Rogostiono yang telah Tuhan pakai untuk berbicara kepada kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan terbuka dan Tuhan terus pakai hamba-Mu ini ya Tuhan di tengah-tengah pengabdian dan pelayanan mereka kepada Tuhan dalam gereja-Mu maupun juga di tempat-tempat pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, limpahkan juga berkat-Mu atas kami masing-masing. Dan kami percaya bahwa Tuhanlah yang berkemurahan atas kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan jamah mereka, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka ya Tuhan, supaya di tengah-tengah kelemahan tubuh pun mereka terus melihat bagaimana karya agung Kristus Tuhan kami itu telah dinyatakan atas kami anak-anak-Mu. Sehingga di tengah-tengah kelemahan tubuh, di tengah-tengah kesulitan tantangan kehidupan ini, kami tidak mudah undur dari kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih. Kasih kami tidak menjadi ciut, bahkan berkurang oleh karena berbagai macam hal yang kami alami dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan bahwa di dalam kegelapan pun Engkau juga hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Terima kasih. Dan menuju tempat kami masing-masing dan melanjutkan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Kiranya Engkaulah yang menyertai kami dan juga ya Tuhan memberkati setiap kami. Pertemukan kami kembali ya Tuhan di dalam pertemuan-pertemuan kami, bahkan di dalam ibadah-ibadah kami. Karena lewat semuanya itu boleh kami bertumbuh di dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian jemaat Tuhan, sebelum kita akan berpisah satu dengan yang lain dan melanjutkan segala pekerjaan dan aktivitas kita, mari kita bersama-sama mengarahkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Dan terimalah segala berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan pimpinan dari Allah Roh Kudus, di mana Dia berkenan memimpin, menyertai, bahkan memberkati kita, meyakinkan kita akan janji-janji firman-Nya mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, Tuhan memberkati Bapak Ibu